Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devki Diptiana Raryani. Saya akan menjelaskan materi mengenai merancang media pembelajaran PKN SD berbasis budaya. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Yang pertama, jenis dan bentuk media. Jenis media dibagi menjadi dua, ada media digital dan media non-digital. Media digital adalah format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital. Media digital ini bisa berupa website, media sosial, gambar dan video digital, audio digital, dan lain-lain. Kemudian non-digital. Non-digital ini membuat produk atau item dengan tangan, tidak menggunakan komputer atau teknologi lain seperti internet. Bentuk media ada tiga, yang pertama visual, kedua audio, dan yang ketiga audio visual. Visual dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Audio mengandung pesan dalam bentuk auditif atau bisa menggunakan indera pendengaran. Kemudian yang terakhir, audio visual, kombinasi audio dan visual, disebut juga media pandang dengar. Nah, gambar di sini merupakan contoh media pembelajaran visual yang dapat kita lihat menggunakan indera penglihatan. Selanjutnya, dimensi media. Dimensi media dibagi menjadi dua, media pembelajaran dengan 2 dimensi dan media pembelajaran dengan 3 dimensi. Nah, untuk 2 dimensi yaitu sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media pembelajaran 2 dimensi meliputi grafis, media bentuk papan, dan media cetak yang menampilkan isinya tergolong 2 dimensi. Kemudian, media pembelajaran 3 dimensi. Media 3 dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensial. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Kedua, kriteria media pembelajaran di SD. Media pembelajaran di SD mempunyai 6 kriteria. Yang pertama, memotivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, ramah anak. Yang ketiga, pesan jelas dan tidak memunculkan makna ganda. Yang keempat, memfasilitasi keragaman gaya belajar peserta didik. Kelima, memusatkan perhatian kepada peserta didik. Kemudian yang keenam, tampilannya sederhana. 3. Perangkat pembuatan media. Yang pertama, perangkat keras. Contoh perangkat keras seperti video recorder, mikrofon, speaker, komputer, dan alat-alat lain yang dapat kita gunakan untuk membuat media pembelajaran. Selanjutnya, perangkat lunak. Perangkat lunak ini berupa aplikasi-aplikasi software yang dapat kita gunakan di komputer maupun di handphone. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, serta masih banyak aplikasi yang dapat kita gunakan. 4. Identifikasi ragam budaya. Karena kita tinggal di negara Indonesia, tentunya banyak sekali ragam budaya yang harus kita kenal. Nah, di sini contohnya seperti upacara adat, pakaian adat, rumah adat tradisional, alat musik tradisional, tarian adat tradisional, senjata tradisional, lagu daerah, dan makanan khas. Semua itu mempunyai ciri-cirinya sesuai dengan daerah masing-masing. 5. Proses pembuatan media pembelajaran PKN SD. Berikut merupakan proses atau alur membuat media pembelajaran yang baik. Yang pertama, pastikan peralatan yang dibutuhkan tersedia.
Kedua, pastikan perangkat keras yang akan digunakan berfungsi dengan baik. Ketiga, pastikan perangkat lunak yang akan digunakan dikuasai. Keempat, pastikan pemilihan jenis dan bentuk media sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Kelima, luangkan waktu yang cukup dalam proses pembuatannya. Enam, konsultasikan atau minta didampingi oleh orang yang lebih ahli. Ketujuh, setelah media jadi, lakukan proses editing. Dan yang terakhir atau kedelapan, pastikan media yang dibuat dapat digunakan atau berfungsi dengan baik. Selanjutnya, yang dibutuhkan saat membuat media, memahami konten untuk media. Kita sebagai guru maupun calon guru harus dapat menguasai materi atau konten apa yang akan kita sajikan untuk peserta didik, serta kita juga harus memahami kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran agar semua pelajaran itu tercapai dengan baik. Kemudian, bisa atau ahli dalam pembuatan media. Kita harus memastikan alat atau perangkat apa yang kita kuasai untuk kita gunakan sebagai sarana pembelajaran yang akan kita lakukan. Dengan begitu, peserta didik lebih mudah untuk memahami isi atau konten yang akan kita sajikan pada saat proses belajar mengajar. Baik, itu dia materi mengenai merancang media pembelajaran PKN SD berbasis budaya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 세상에 모서리 그 부정하게 커버린 골칫거리 outsider